Pernahkah kalian menonton film Sekolah Rimba? Nah, itulah salah satu kekayaan di negeriku. Suku anak dalam, atau yang sering disebut dengan orang rimba. Kami di sini menyebutnya sebagai Sanak atau suku Kubu. Sanak yang berarti saudara dan Kubu berasal dari kata ngubu yang berarti bertahan. Mereka adalah suku asli yang menetap di Jambi dengan perkiraan jumlah populasi sekitar 200.000 orang. Suku anak dalam hidup dalam kelompok-kelompok kecil, di mana setiap kelompok terdiri dari belasan keluarga atau 20 hingga 100 jiwa. Suku anak dalam terdiri dari beberapa suku Kubu, Bajau, Kerinci, orang Batin, dan mereka semua penduduk asli yang memiliki ras Melayu. Menurut tradisi, suku anak dalam adalah orang Malo sesat yang lari ke hutan rimba di sekitar air hitam Taman Nasional Bukit 12. Dan mereka disebut sebagai Moyang Cegayo. Beberapa mengatakan mereka berasal dari Paguruyuang, Sumatera Barat, Minang, dan pindah ke Jambi. Dengan kehidupan mereka yang sederhana, beralaskan tanah, terpal, dan beratapkan dedaunan di hutan, mungkin beberapa dari mereka memiliki rumah yang berukuran 6 x 4 meter dari terpal yang mereka sebut sebagai godong. Digunakan untuk menyimpan makanan atau peralatan mereka. Istilah kubu dan sejenisnya menjadi hal-hal yang berkonotasi negatif. Bau, kotor, bodoh, tak berbaju, tak beretika. Ada yang bilang juga bahwa dulunya mereka sama seperti kita. Namun, saat masa penjajahan Belanda, mereka tidak mau dijajah sehingga mereka lari ke hutan dan hingga sekarang. Ada beberapa kebiasaan unik di dalam kehidupan rimba. Yang pertama yakni kebiasaan hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka menyebutnya sebagai melangun. Mereka melakukan ini ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Maka mereka akan mencari tempat tinggal baru untuk meninggalkan kenangan yang lama. Selanjutnya ada larangan berduaan. Perempuan dan laki-laki dilarang berduaan. Jika ketahuan, akan dihukum paksa. Mereka akan dinikahkan. Namun, sebelum dikawinkan, mereka akan dihukum dengan pukulan rotan karena dianggap mempermalukan orang tua. Nah, ikhwan dan akhwat, suku anak dalam aja nggak boleh berduaan. Selanjutnya, ada kebiasaan yang disebut dengan pantang dunia terang. Dunia terang yang dimaksud di sini tak adalah kehidupan di luar rimba. Dan mereka menyebut kita sebagai masyarakat terang. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka sangat bergantung sepenuhnya dengan alam. Berburu, meramu. Namun akhir-akhir ini, beberapa dari mereka belajar untuk menetap dan berladang. Maka dari itu, mereka selalu berdiam diri di dalam hutan rimba. Dan mereka juga mengenal kebudayaan rohani yang meliputi kepercayaan akan dewa-dewa, adat perkawinan, adat kelahiran, kematian, tantangan, dan lain-lain. Kehidupan mereka yang terisolasi di dalam hutan rimba menyebabkan rendahnya tingkat peradaban dan pendidikan. Lalu, bagaimana pendidikan anak-anak di sana? Hanya 1 atau 2 orang anak yang memiliki niat atau berani untuk ke sekolah. Dan nantinya, dialah yang akan menjadi guru dari anak-anak lainnya untuk belajar. Atau mungkin ada beberapa relawan yang bergantian mengajari mereka bagaimana membaca, bagaimana berhitung. Lalu relawan pun akan belajar tentang kebudayaan mereka dan kehidupan mereka.
Belakangan ini pemerintah setempat telah menyediakan pemukiman dan lahan untuk mereka hidup, agar mereka meninggalkan dunia rimba yang terkesan tertinggal zaman dan keterbelakangan. Dan semenjak banyaknya penebangan pohon, pembakaran hutan, mereka juga merasa kehilangan ruang, rumah, ladang pencarian makan, kehilangan tempat meneruskan kehidupan, melahirkan keturunan, dan tempat untuk melahirkan kebudayaan yang mereka warisi dari zaman nenek moyang terdahulu. Sehingga beberapa dari mereka datang ke pemukiman untuk mencari makan, bahkan meminta-minta ke rumah-rumah. Kalau dok dulu kan ada duit untuk beli, kan Ibrahim beli, okuk beli, ikan beli. Kalau dari mai boleh nak gentung tuba, lada tunu, lada makan, ala hidup. Ya gawe kami orang Ibrahim. Jadi piado hati nang kepengen hidup mumpakan ti dulu piado. Piado. Tetap senang masih di dalam. Masyarakat adat asli suku Anak Dalam adalah satu dari sekian banyak kekayaan negeri ini. Seharusnya kita rawat dan kita ayomi. Modernisasi dan pemaksaan norma agama justru malah akan memiskinkan warisan bumi Indonesia sendiri. Jadi, apakah kebudayaan ini harus ditinggalkan?